Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian sadar, cara kita belanja sekarang ini beda banget sama 10 tahun lalu? Dulu, mau beli apa-apa harus ke toko fisik, sekarang tinggal klik-klik di smartphone, barang langsung diantar ke rumah. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas fenomena ini, yaitu gimana perilaku kita sebagai konsumen berubah drastis di era digital. Dan kita akan pakai salah satu raksasa e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia, sebagai studi kasus kita. Perubahan ini bukan cuma soal pindah dari toko offline ke online, tapi juga menyangkut cara kita mencari informasi, membandingkan harga, sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. Dulu kita mungkin tanya teman atau lihat iklan di TV. Sekarang, kita buka Tokopedia, ketik nama produk, dan dalam hitungan detik, ribuan pilihan muncul di layar. Kita bisa baca deskripsi produk, lihat foto dari berbagai sudut, dan yang paling penting, kita bisa baca ulasan dan rating dari pembeli lain. Ini adalah kekuatan terbesar era digital. Transparansi informasi. Ulasan dari sesama pengguna seringkali jauh lebih kita percaya daripada iklan manapun. Tokopedia berhasil banget memanfaatkan perilaku baru ini. Mereka menyediakan platform yang nggak cuma jadi tempat jual beli, tapi juga pusat informasi produk. Fitur-fitur mereka canggih banget. Kita bisa sortir berdasarkan harga termurah, lokasi penjual terdekat, biar ongkir lebih murah, rating toko tertinggi, atau bahkan pilih toko dengan label Power Merchant atau Official Store yang kasih jaminan keaslian dan pelayanan lebih. Semua ini dirancang untuk membuat proses pengambilan keputusan kita jadi lebih mudah, cepat, dan yang terpenting, terasa aman. Selain itu, ada juga fenomena impulse buying atau pembelian impulsif yang makin subur di era digital. Siapa di sini yang awalnya cuma niat beli satu barang, tapi pas buka Tokopedia, keranjangnya jadi penuh? Ini bukan kebetulan. Tokopedia dan platform sejenisnya pintar banget memanfaatkan data kita. Mereka tahu apa yang sering kita cari, produk apa yang kita lihat, dan dari situ mereka akan menyodorkan rekomendasi produk yang relevan lewat fitur seperti rekomendasi untukmu atau orang lain juga membeli. Ditambah lagi dengan promo kilat atau flash sale, notifikasi diskon dan cashback GoPay Coins, kita jadi makin gampang tergoda untuk belanja barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan saat itu juga. Sekarang kita bahas pengaruhnya. Sisi positifnya jelas banyak. Pertama, aksesibilitas. Orang-orang di daerah terpencil sekarang punya akses yang sama terhadap berbagai macam produk seperti mereka yang di kota besar. Ini membuka pasar dan meratakan ekonomi. Kedua, efisiensi. Kita hemat banyak waktu, tenaga, dan bahkan biaya transportasi. Coba bayangkan harus keliling mall cuma untuk bandingin harga satu produk. Sekarang cukup beberapa gesekan jari. Ketiga, pilihan tak terbatas. Dari kebutuhan sehari-hari, barang elektronik, fashion, sampai hobi aneh sekalipun, hampir semuanya ada di Tokopedia. Ini juga mendorong UMKM untuk go digital dan menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi tentu ada sisi negatifnya juga. Yang pertama, seperti yang kita bahas tadi, adalah konsumerisme yang meningkat. Kemudahan belanja seringkali membuat kita lebih boros dan membeli barang karena keinginan bukan kebutuhan. Jebakan, gratis ongkir atau cashback bisa membuat kita belanja lebih banyak dari yang seharusnya hanya untuk memenuhi syarat. Kedua, ada risiko penipuan. Meskipun Tokopedia sudah punya sistem keamanan seperti rekening bersama, tetap saja ada oknum penjual nakal.
kita harus ekstra waspada. Selalu cek reputasi toko dan baca ulasan dengan teliti. Pengaruh negatif lainnya adalah berkurangnya interaksi manusia secara langsung. Pengalaman tawar-menawar di pasar atau ngobrol dengan penjaga toko yang ramah kini tergantikan oleh interaksi digital. Bagi sebagian orang, ini mungkin menghilangkan salah satu aspek sosial dari berbelanja. Selain itu, ada juga isu soal data privasi. Setiap klik, setiap pencarian yang kita lakukan adalah data berharga bagi platform untuk mempersonalisasi iklan. Lalu, gimana caranya supaya kita bisa jadi konsumen digital yang cerdas dan bijak di tengah gempuran ini? Tenang, saya punya beberapa tips praktis. Pertama, buat daftar belanja. Sebelum buka aplikasi Tokopedia, catat dulu apa saja yang benar-benar kamu butuhkan. Patuhi daftar itu. Ini adalah cara paling ampuh untuk melawan godaan pembelian impulsif. Kalaupun ada barang di luar daftar yang menarik, masukkan dulu ke wishlist, jangan langsung ke keranjang. Beri diri kamu waktu jeda, misalnya 24 jam. Kalau besok kamu masih merasa butuh, baru pertimbangkan untuk membelinya. Kedua, manfaatkan fitur perbandingan. Jangan langsung beli di toko pertama yang muncul. Buka beberapa toko, bandingkan harga produk yang sama. Cek ongkos kirimnya, dan yang terpenting, baca ulasan dari pembeli lain, terutama ulasan negatif. Lihat apa keluhan mereka. Apakah soal kualitas produk, pengiriman yang lama, atau pelayanan penjual yang buruk. Ini akan memberi gambaran yang lebih seimbang. Ketiga, bijak menggunakan promo. Jangan terjebak untuk membeli lebih banyak hanya demi mendapatkan gratis ongkir atau cashback. Coba hitung lagi. Apakah penghematan dari promo itu sepadan dengan uang ekstra yang harus kamu keluarkan? Kadang, membayar ongkir sedikit lebih murah daripada membeli barang tambahan yang tidak kamu perlukan. Keempat, selalu waspada terhadap penipuan. Kuncinya adalah jangan pernah bertransaksi di luar platform Tokopedia. Kalau ada penjual yang minta transfer langsung atau lanjut komunikasi via WhatsApp pribadi dengan iming-iming harga lebih murah, ini sudah lampu merah. Gunakan selalu sistem rekening bersama yang disediakan Tokopedia untuk keamanan transaksi kamu. Dan yang terakhir, sadari jejak digitalmu. Pahami bahwa setiap aktivitasmu di platform itu direkam. Kamu bisa mengatur preferensi iklan atau notifikasi di pengaturan aplikasi jika merasa terganggu. Jadilah pengguna yang sadar, bukan hanya konsumen yang pasif. Kesimpulannya, era digital dengan Tokopedia sebagai salah satu pemain utamanya telah secara fundamental mengubah cara kita berbelanja. Perubahan ini membawa banyak sekali kemudahan dan keuntungan, tapi juga datang dengan tantangan dan risiko baru. Kunci untuk bertahan dan bahkan mendapat manfaat maksimal adalah dengan menjadi konsumen yang cerdas, sadar, dan tidak mudah terbawa arus. Kita harus bisa mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, dikendalikan oleh teknologi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Saya jadi penasaran, apa pengalaman belanja online kalian yang paling menarik atau mungkin paling apes? Coba deh cerita di kolom komentar di bawah, kita bisa diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.